1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan program Sound of Revival bersama dengan tim SOR Ministry. Kami tadi berbincang tentang Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Namun kekasih Tuhan, silakan bagi Anda ya ingin bergabung bersama kami, dan Anda bisa bertanya-tanya, berdiskusi, atau bahkan mengikuti untuk mengambil bagian menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan di malam hari ini dengan kesaksian Anda. Dan juga silakan kekasih Tuhan telepon di 0315046000 atau di jalur SMS dan WA yaitu di 08133306. Boleh Bu. Baik Kak Ida, silakan dilanjutkan topik kita malam hari ini. Ya, mungkin Ida, saya sangat terkesan dengan ayat yang pertama. Ya. Kenapa? Karena di situ dikatakan Tuhan itu gembala, artinya Tuhan menggembalakanku. Artinya kata kerja kan menggembalakanku. Jadi Tuhan. Nah, terus apa? Takkan kekurangan aku. Itu bisa diterjemahkan dengan I shall not want. Ya, aku tidak ingin apa-apa lagi. Atau bisa diterjemahkan I have everything I need. Yang gue perlu Tuhan gitu. Iya, aku perlu Tuhannya dulu, dan Dia kalau mengembalakan, Dia akan menyediakan semua yang aku butuhkan. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat apa yang kita butuhkan yang Tuhan berikan. Itu. Jadi saya melihat ini luar biasa. Ya. Apalagi kami mendengar ada permintaan doa hari ini, ya. Ada seorang ibu yang baru ditinggal suami hari ini. Waduh, itu sangat-sangat membuat kami juga berduka. Iya, turut berduka cita. Tetapi saya mau katakan kepada Ibu Lydia ya, Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Sampai-sampai nanti Dia akan buat sehingga kita berkata, I not have everything I need. Aku tidak lagi mempunyai sesuatu yang aku butuhkan lagi, karena aku sudah dipenuhi oleh Tuhan. Walaupun aku ditinggalkan oleh suami terkasih, ya, tapi aku dapat Tuhan yang akan menjaga dan mengembalakan. Nah, itu yang saya ketika melihat ada WA yang masuk dan saya melihat seperti itu. Saya mau katakan gini, kekasih Tuhan. Apapun yang menimpa kita, Tuhan tidak pernah berubah jadi gembala kita. Karena apa? Dia yang akan selalu memenuhi apapun yang kita butuhkan. Nah, untuk itu kita maju ke ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, istilah membaringkan, ya, dibaringkan seperti itu, ya, itu adalah to stretch oneself out. Artinya gini, saya menggambarkan seperti orang yang sudah seharian bekerja dengan susah payah, dia pakai ototnya. Ini misalnya yang sekarang ini ya, kalau kita lihat itu tenaga medis. Itu begitu bekerja luar biasa. Saya terus terang Ida, saya juga agak sedikit ini ya, hati saya miris dengan ada seorang rekan kami di gereja. Dia di gereja punya pelayanan adalah sebagai, ya istilahnya karena dia perawat, jadi kita pakai dia di pelayanan dan kesaksian PLKS itu ada pengobatan gratis. Dan kekasih kita ini dia adalah perawat di sebuah rumah sakit ya di Surabaya, swasta di Surabaya. Dan karena mereka harus merawat orang COVID seperti ini, itu membuat apa? Biasanya kalau standar misalnya ya, 2 hari kerja, 2 hari istirahat di rumah. Ini enggak, mereka lebih berat gitu loh, karena harus menangani pasien COVID. Standby ya. Nah, mereka ada sekian banyak perawat. Itu juga akhirnya harus dites masing-masing. Karena apa? Mungkin karena kelelahan, sampai akhirnya ada ekses-ekses yang muncul karena kecapean mereka, lalu akhirnya mereka dites dan sebagainya. Ada yang sampai stres gitu loh karena dia tahu dia positif. Ya. Nah, saya katakan bahwa membaringkan itu seperti mereka ini begitu capeknya kerja luar biasa, sampai pada waktu malam sudah tiba, lalu tiba-tiba mereka ini sudah mandi air panas misalnya, tiba-tiba bayangkan badan kita itu ditidurkan, las gitu.
Pules. Langsung enak begitu. Nah, ini adalah kata seperti itu, straight oneself out. Artinya setelah bekerja begitu, saya lalu membaringkan tubuh saya di kasur yang empuk, yang adalah kasur yang biasa saya tiduri, karena kasur orang lain pasti kita nggak nyaman, walaupun terlalu empuk, tapi karena kita tidak biasa jadi tidak nyaman. Nah, ini sama seperti itu. Tuhan ketika kita dalam kepenatan hidup, terus dia datang, anakku mari tak baringkan. Dia membaringkan kita bukan di tempat yang sembarangan, tetapi tempat yang penuh dengan rumput yang hijau. Dan ingat bahwa seekor domba itu disiapkan makanan yang berlimpah, yang adalah padang rumput yang hijau. Ya, hal ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan itu tidak meniadakan kerja keras kita. Langsung kita dimanja, oh enggak usah kerja, kamu dirumahkan saat ini COVID ya, kita santai, kita tidur, kita bangun pagi-pagi, setelah itu habis makan sarapan tidur lagi gitu loh. Bukan seperti itu sebenarnya. Kita harus work from home, di mana kita harus bekerja juga, tetapi walaupun dari rumah. Seorang pelayan Tuhan tetap harus bekerja keras untuk melayani Tuhan dengan cara apapun dalam kondisi seperti ini. Nah, ini artinya Tuhan tidak mendiakan kerja keras, tapi Tuhan tetap membuat kita harus kerja keras, tapi Dia akan membaringkan kita ke tempat yang luar biasa, yang penuh melimpah dengan bahan makanan. Ini artinya Tuhan memelihara kita, ya. Tapi asal jangan jadi pemalas. Nah, puji Tuhan, gembala kita ini memberikan kelegaan dari segala usaha kerja kita, memberikan kita berkat yang melimpah. Frasa yang kedua dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membimbing dari kata na'al yang artinya memimpin dengan kepedulian. Jadi dia tatain kita, dia jaga, dia pimpin kita, tapi dengan peduli. Ketika mungkin kita merasa, Tuhan aku capek, oh iya silakan istirahat anakku gitu ya, ayo jalan lagi. Dia memimpin kita dengan peduli seperti itu. Setiap pergumulan kita memberikan, dan dia memberikan ketenangan ketika kita dalam pergumulan. Dia berikan rest, istirahat. Bahkan dengan semuanya ini, maka ada refreshing bagi kita. Nah, ini mungkin gambarannya seperti anak kecil yang menyeberang sungai tadi. Ya, gembala tetap pegang tangannya dan menuntun dia berjalan melalui titian batuan. Dan kadang-kadang mungkin kalau terlalu jauh titiannya, gembala itu akan menggendong dia. Setelah itu taruh lagi di titian batu dan dia berjalan lagi meniti akan batu-batu itu. Ya. Kalau dia digendong itu artinya anak ini sudah capek dan mungkin dia tidak sanggup untuk melompat lebih jauh. Nah, gembala akan memikul dia dan memberikan dia kelegaan. Saudara, ini kan suatu hal yang luar biasa. Betul. Tuhan memenuhi. Dia bilang, kamu tidak akan kekurangan. Akhirnya dia bilang, oke, aku bimbing kamu. Kepenatanmu aku pegang, aku pikul, aku berikan kelegaan, dan juga aku membimbing engkau ke air yang tenang, di mana di situ melimpah dengan segala padang rumput dan air yang tenang. Luar biasa, Ida. Betul, Pak Kris. Terima kasih, Pak Kris. Para kasih Tuhan, mari kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata menyegarkan diartikan seperti restore, artinya dibawa kembali, dipulihkan, disegarkan melalui perbaikan-perbaikan. Sebagai contoh sederhana, bila kita memiliki mobil habis tabrakan dan rusak, maka tentu saja kita akan berinisiatif memasukkan mobil kita itu ke bengkel dan diadakan perbaikan supaya mobil itu bisa seperti baru kembali, dan mesinnya di tune up, jadi mesinnya pun baik kembali karena sudah diganti olinya dan bisa fit berlomba lagi mobil itu. Itu kalau mobil. Bagaimana juga dengan manusia yang perlu refresh? Maka menyegarkan jiwaku artinya diperbaiki, disehatkan lagi. Stem dari kata ini adalah peil yang artinya aktif, intensif. Sederhananya demikian, adalah proses menyegarkan jiwa kita itu Tuhan lakukan secara intens, secara terus menerus dan kuat. Intensif untuk menyegarkan kita terus. Jadi bukan disegarkan sekali kemudian sudah, bukan. Karena penyegaran itu harus continue dilakukan dengan kuat terus menerus.
Mengapa memakai kata jiwa atau soul yang disegarkan? Karena dalam jiwa kita ini ada kehidupan, pikiran, keinginan, emosi, gairah, passion, semua ada di jiwa. Dan kalau di bagian ayat kedua tadi berbicara mengenai tubuh jasmani, maka di ayat 3 ini akan berbicara mengenai khusus untuk jiwa atau soul manusia. Ya, saya mungkin tambahkan Ida, kalau Baik, saya melihat kenapa jiwa, karena apa? Jiwa ini sangat rentan. Ya, kita kadang-kadang kalau lihat ada orang berkerumun di depan kita sambil ngobrol lalu lihat kita, itu langsung mulai panas hati timbul. Karena kita sudah curiga, oh dia mungkin ngomongin saya gitu. Jadi jiwa ini sangat rentan. Bahkan untuk saudara dengan saudara yang masih saudara, gampang sekali terjadi ketersinggungan. Nah, itu bicara tentang jiwa. Nah, karena hati kita ini gampang terkorupsi seperti itu, makanya Tuhan bilang, Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa ini yang selalu terkorupsi itu disegarkan oleh Tuhan. Dan itu kan terjadi pada waktu sekarang. Betul, Pak Grace. Saya dengar ada protap yang dibuat oleh presiden untuk menangani orang-orang, menjadi konsultan bagi orang-orang yang berada dalam tekanan mental. Jadi ada sebuah badan atau sebuah tim ya yang akan menanggulangi masalah ketertekanan mental. Khususnya di musim ini ya. Nah, itu kan saya berpikir, aduh, berarti COVID ini memberikan dampak bukan hanya ekonomi, bukan hanya orang tidak, seluruh semua bidang kehidupan kena, bahkan jiwa itu ditekan. Betul. Saya melihat yang contoh yang sederhana dari yang teman saya yang perawat itu, ketika dia tahu dia kena COVID, dia seorang perawat tidak kuat, dia nangis terus nangis itu. Kenapa? Dia kasihan juga, kenapa? Dia tidak boleh pulang lagi ke rumah, sedangkan di rumahnya itu ada orang tua yang lumpuh yang harus dia rawat. Coba bayangkan. Sampai paranoid begitu ya? Sampai paranoid. Saya ngeri gitu loh. Nah, sekarang ada seorang atau Tuhan kita datang dan Daud bersaksi, Tuhan itu gembalaku. Ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dia akan membawa, menuntun jiwa, menuntun badani kita, memberikan ketenangan. Hanya perlu kita datang kepadanya. Tidak butuh yang lain. Hanya butuh kita datang kepadanya. Betul. Ya. Sama seperti saya dulu pernah ini kan di WA itu loh. Ada cerita tentang tukang pangkas rambut itu. Ya. Jadi ada seorang datang ke tukang pangkas rambut, kemudian dia lagi mangkas rambut, dia sharing dengan tukang pangkas, dia katakan, oh Tuhan Yesus itu baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tukang pangkas rambut bilang, enggak, saya tidak percaya. Kalau Allah itu baik, kenapa terjadi penderitaan? Kenapa COVID ini ada? Kenapa ini ada? Kenapa gunung meletus, gempa, wabah dan sebagainya, musibah? Berarti Tuhan ini tidak ada. Lalu setelah itu pendeta yang ngobrol ini bingung, aduh aku mau jawab apa lagi orang ini. Lalu setelah dia keluar, pas sampai di luar, dia lihat ada seorang rambut gondrong gak keru-keruan. Nah dia, ini dia Tukang pangkas kan? tukang pangkas. Nah dia ngomong gitu, dia datang ke tukang pangkas. Saya bilang, di dunia ini tidak ada tukang pangkas rambut. Loh, bagaimana tidak ada orang tukang pangkas rambut? Kamu yang baru nggak ada. Loh, kenapa begitu? Loh, dia tarik itu orang yang tadi gondrong rambut tidak keru-keruan. Ini loh, lihat buktinya. Orang ini kan tidak dipangkas rambutnya. Lalu orang itu bilang, loh karena dia nggak datang ke saya untuk pangkas rambut, makanya dia akan berkeliaran dengan rambut gondrong seperti itu. Lalu pendeta ini ngomong, sama. Orang itu kenapa dia dalam penderitaan, dalam pergumulan? Karena dia tidak datang ke saya. Betul, Pak Grace. Ya. Nah, itulah Tuhan kita. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dia jadi gembala yang luar biasa bagi kita. Betul. Kita harus bangga punya Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan kita. Untuk selanjutnya, frasa yang menuntun aku di jalan yang benar, ini ada hubungannya dengan kata menyegarkan di atas. Kenapa demikian? Karena kata penuntun itu stemnya adalah heal, feel, yang diartikan sebagai sesuatu yang terjadi karena sebab yang lain. Jadi karena tindakan Allah menyegarkan jiwa kita itu dilakukan dengan intens, maka itu akan menuntun kita pada kebenaran jalan Tuhan, atau istilah
hidup kita yang disegarkan oleh firman Tuhan, maka kita sudah tepat dituntun di jalan Tuhan, jalan yang benar, jalan yang dikehendaki Tuhan, dan itu hanya karena namanya. Mengapa karena namanya? Mengapa karena nama Tuhan? Oleh karena di dalam nama Tuhan saja itu ada. Yang pertama ada reputation, reputasinya Tuhan, yaitu kemahakuasaannya, kemahakasihnya, kemahaadilannya. Dan dalam namanya ini ada identitas dan karakter keilahiannya, sehingga kebenaran ilahi ada pada nama tersebut. Yang kedua adalah memorial, pengingat kita kepada Tuhan. Kami akan memberi contoh seperti ini. Ketika kita bersama mengalami masa-masa yang sekarang intimidasi COVID-19 seperti saat ini, dan seluruh aktivitas kita dirumahkan, kita harus dari rumah, stay at home, bahkan pelayanan kepada Tuhan pun, ibadah pun harus dilakukan dari rumah atau bisa secara online. Pendapatan keluarga pasti menurun drastis. Tetapi sebagai anak Tuhan, setiap hari kita harus tanamkan di diri kita. Kita harus sepakat dengan Tuhan, dan kita harus punya kekaripan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan dan puji namanya. Punya waktu dengan Tuhan, punya waktu untuk berdoa, tenangkan diri, cari hadirat Tuhan. Karena ada suatu firman Tuhan yang berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Meskipun hari-hari ini berat, pasti berat buat kita sebagian orang, mematikan finansial, emosi kita juga nggak stabil, dan kita harus bergumul akan banyak hal. Tidak ada yang tidak merasa berat hari-hari ini. Tidak ada yang anti sama hal-hal yang memberatkan hari-hari ini. Tapi hari-hari ini kita harus percaya, yakinkan ketika Tuhan menjadi gembala kita, yang kita akan lihat bagaimana jalan hidup kita ini dituntun Tuhan terus menerus. Mungkin hari ini kita belum melihat efeknya secara langsung, tapi percayalah, ending dari cerita hidup kita ini sudah diatur Tuhan sedemikian baik. Percaya Tuhan, Dia akan mengembalakan kita. Susah memang, tapi ketika kita yakinkan diri kita dan kita sepakat dengan Tuhan, kita dan Tuhan sepakat sampai suatu titik di mana kita lihat bahwa Tuhan itu pasti menunjukkan jalan keluarnya. Tuhan punya banyak cara untuk memakai siapa saja orang-orang kudus yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kita. Dan kita akan lihat pada banyak kesempatan yang kita lihat bagaimana Tuhan memberkati kita di masa-masa susah ini. Dan kita akan melihat semua akan dibuat smooth, indah, dan ala otak kita yang sederhana ini tidak dapat memikirkan kebaikan Tuhan sebagai Tuhan yang menggembalakan kita. Ya, jadi maksudnya adalah ketika Dia menyegarkan jiwa kita. Betul. Ya. Nah, Dia menyegarkan ini secara intensif, terus segar. menerus. Nah, itu artinya kita harus baca firman, berdoa dalam masa-masa seperti ini. Nah, lalu kata menuntun itu karena dia sifatnya kausatif, disebabkan kalau dia sudah segarkan jiwa, maka otomatis akan dituntun. Betul. Jadi ketika kita di sini membangun keakraban dengan Tuhan, masuk dalam rumah, kita berdoa, dan otomatis hidup kita percayakan Tuhan akan jaga. Nah, Dia menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya, ingat bahwa nama itu powerful sekali. Betul. Ya. Oke, coba kita lihat ayat yang keempat ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini ada Ida ya yang disebut dengan lembah kekelaman ya. Kita harus mengerti jalan pikiran Daud waktu itu. Kenapa dia ngomong tentang lembah kekelaman? Nah, ini adalah Daud yang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Situasi yang membuat dia ada dalam bahaya, makanya dia sebut dengan lembah kekelaman. Kalau kita dengar cerita Daud ini sangat-sangat penuh dengan pergumulan. Memberkati juga. Iya, dari pergumulan itu dia akan memberkati kita. Kenapa? Waktu dia masih muda, dia jaga domba. Lalu dikatakan bahwa ketika ada singa datang, dia katakan dia akan sigap dan dia akan mengalahkan singa itu.
dalam nama Tuhan. Ya. Itu kan lembah pergumulan, dia tiba-tiba diserang singa dan sebagainya. Atau tanpa setahu siapapun termasuk Daud, Raja Saul ini diam-diam punya hati dendam ke Daud dan dia mau nombak si Daud. Kan dia ya, sekali waktu Daud hampir lengah, dia lempar waktu lagi main kecapi. Untung Daud bisa menghindar. Ya, nah itu dia. Itu lembah kekelaman bagi Daud. Atau ketika dia dikejar-kejar oleh pasukannya Saul, ya, di mana dia terpaksa harus pergi menyingkir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang dia tidak makan beberapa hari. Itu pergumulan luar biasa. Atau bahkan dia pura-pura jadi orang gila. Ketika diperhadapkan dengan Raja Filistin pada waktu itu, ya, ini adalah lembah kekelaman. Atau ketika ia mau dilempari batu oleh pasukannya sendiri. Karena apa? Orang Amalek menyandra anak dan istri dari pasukannya Daud. Mereka patah hati, mereka sampai pahit hatinya, sampai mau melempar Daud. Dan pada waktu itu firman Tuhan katakan apa? Dan Daud menguatkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, itu lembah kekelaman. Kalau dia melihat pemberontakan Absalom anaknya, aduh sakit hati, anak yang dia banggain memberontak kepada dia. Nah, semua ini adalah lembah kekelaman buat Daud. Buat kita saat ini. Iya, buat kita hari-hari ini. Kita adalah dalam lembah kekelaman ketika COVID ini melanda kita. Banyak yang Bayangkan. stres, Sobat Grace. Saya punya teman, bukan teman sih sebenarnya, lebih tua dari senior saya. Saya lihat bagaimana dia mengcover dirinya, dia pakai topi, dia pakai itu Masker, sarung sarung tangan. tangan yang punya dokter itu. Terus apa namanya, dia sebegitu paranoidnya. Jadi saya kadang-kadang cuma kasihan gitu. Lu betul kita harus melakukan hal itu, tapi kita juga harus tahu bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita harus ingat juga posisi kita di mana, dan kita kan harus jadi berkat juga. Dan semua yang pemerintah katakan memang harus kita turuti. Ya, jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Betul. Ya, dia betul-betul menjaga kita, step by step itu dijaga. Ya, nah untuk itu kita kalau melihat Mazmur ini, ya, dengan kondisi kita saat ini, ya ini sangat cocok dengan kita. Ketika di lembah kekelaman COVID ini sedang merajalela, kita tetap ada Tuhan yang kita percayai. Ya. Apapun, bahkan dikatakan sekalipun kamu berjalan, ya, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut, gitu loh. Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Ya, aku tidak takut bahaya karena apa? Dia percaya Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dia katakan dalam bahasanya, dikatakan I will fear no evil. Ya, aku akan tidak takut dengan bahaya atau dengan kejahatan apapun gitu. Nah, kita lihat bahwa kadang-kadang kita bilang bahaya itu adalah bahaya yang berat. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pencurian, penjamretan dan sebagainya. Ini berbahaya. Tapi kita kadang-kadang lupa ada yang kita sebut ringan, itu fitnah, benci dan sebagainya. Ya. Kalau yang masalah pembunuhan, masalah pencurian dan sebagainya, kita seriusi nangani, kita hati-hati. Tapi kita tidak melihat bahwa ada fitnah itu bahkan yang lebih banyak merusak. Nah, sampai-sampai Daud bilang, apapun aku tidak takut. Ya, apapun yang membuat pemberitaan sampai hoax begitu banyak lalu menakutkan, aku tidak takut. Nah itu. Ya, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kata beserta itu artinya menyertai, mau rancangan model apa, mau ada serangan wabah, mau model apa. Kenapa? Kita harus melihat bahwa ke depan ini belum tentu kita selesai, ya. Kita harus banyak bergumul ke depan gitu loh. Kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Di akhir zaman seperti ini seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi kita terus berdoa supaya dipulihkan. Dan Daud berkata gini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Lalu dia tambahkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku. Gada, tongkat besi, itu seperti suatu senjata pertahanan. Gada itu melambangkan kekuatan dan kuasa dan wibawa Allah.
Tetapi tongkat itu seperti kayu ranting pohon yang ramping dan panjang, lalu mungkin ada ujungnya melengkung dan biasa dipakai atau dibawa para gembala. Nah, tongkat ini dipakai untuk mendekatkan domba dengan gembalanya, dengan dia pukul pelan-pelan. Itu dombanya udah tahu. Oh ya, dia tuntun pada jalan yang benar atau menyelamatkan dari kesulitan. Gada dalam ayat ini menunjukkan suatu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dan kekuatannya yang menghalau bahaya, dan tongkat melambangkan bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Komplit. Ya, sehingga ada kuasa perlindungan terhadap bahaya, evil, kejahatan apapun, tetapi ada kuasa pendobrak, yaitu gada kita, yang mana untuk mendobrak segala sesuatu yang mau mencelakai kita. Ya, karena saya melihat di dalam perjanjian lama, dalam konsep kita sebenarnya dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ada dua, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, itu di dalam Mazmur 46 atau Mazmur 91 dikatakan ada perlindungan. Tuhan itu cover, lindungi, tetapi Tuhan juga punya kekuatan untuk membuat itu mendobrak. Amin. Ya. Nah, kalau dalam Mazmur 91 dikatakan dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, lindungan itu berarti proteksi Allah, dilindungi, tetapi naungan sayap Tuhan yang perkasa itu bicara tentang kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Di perjanjian baru ada dalam Filipi 4 ayat 13. Ketika dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Arti kutanggung itu ischio, itu artinya I can hold. Aku bisa tahan karena Tuhan beri kekuatan di dalam kita. Tetapi dikatakan juga I can do. Aku dapat melakukan all things through Christ who strengthen me. Jadi aku bisa bertahan, tapi aku juga bisa punya extraordinary power untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi memang sangat luar biasa. Betul, Pak Chris. Oke, baik. Kekasih Tuhan, kami akan break sejenak dari ruang dengar Anda. Namun, silakan bagi Anda kekasih Tuhan yang memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan di malam hari ini ya. Atau juga Anda kekasih Tuhan yang mau bertanya tentang pembahasan kami pada malam hari ini, langsung silakan ya. Anda kekasih Tuhan kirimkan setiap beban doanya, yaitu di jalur SMS atau WhatsApp, yaitu di 0813 330 6000 atau di jalur telepon 504 6000. Baik, Tuhan, kami akan kembali setelah pujian dan informasi berikut ini.